Kita kembali lagi di Sweet Talk, masih membicarakan tentang generasi kreatif Indonesia. Dan masih barengan sama Buka, seorang fotografer dan juga videografer. Kita lanjut obrolan tadi tentang keresahan lo. Iya. Masih resah kayaknya. Masih resah. Ini kan lo terkenal suka sharing juga. Iya. Suka sharing. Lo merasa gak sih perlu mempersiapkan regenerasi untuk fotografer atau videografer baru? Perlu sih, itu dia makanya gue suka sharing. Karena dan apakah dengan sharing itu cukup buat menyiapkan regenerasi itu? Minimal gini, kenapa tadi gue nggak setuju kayak ada orang yang bilang bayar seikhlasnya gitu. Ibaratnya gini, masih ada pandangan kayak gue ditanya, orang tua lo gimana waktu lo mau jadi fotografer? Ya, ngerti gak? Kan orang tua lebih mau anaknya menjadi dokter. Orang tua lo gimana? Jadi gue nanya deh. Orang tua gue gimana? Gue selalu bilang kalau zaman dulu tuh, ini nggak semua orang tapi jarang sekali ada orang tua yang mau anaknya jadi fotografer, ya kan? Mau hidup dari apa gitu? Orang tua lo? Ya gitu. Gue sempat hampir. Gak usah gue ketika gue mau masuk industri kreatif pun gitu, karena mereka lebih nggak mempelajari di situ gitu. Bokap gue pilot, nyokap gue ya pramugari, jadi ya kerjanya terbang gitu, sedangkan gue nggak mau. Jadi ketika gue mau di industri kreatif aneh gitu. Jadi ya harus menjelaskan. Jadi awal-awal gue motret itu ya agak nggak ngerasa dibeliin kamera sih. Jadi sebenarnya gue foto motret itu awalnya bokap tiba-tiba beliin kamera, terus gue seriusin aja. Awalnya gitu. Analog? Enggak. Analog dulu bokap punya, tapi tiba-tiba dia gue ulang tahun beliin kamera, ya udah gue memaksimalkan itu aja. Terus sampai keterusan. Mulai gue keterusan, dia mulai kan gue mau jadiin lo pilot atau pramugara atau pramugara nggak apa-apa juga sih, bisa keluar jalan-jalan ke luar negeri juga kan. Sebenarnya gue sukanya ya jalan-jalan ke luar negerinya aja gitu. Cuman gue nggak suka tanggung jawab. Kalau ditawarin jadi pilot, gue nggak suka tanggung jawabnya membawa nyawa banyak orang. Itu aja. Jadi pas gue sempat, ketika gue berhenti dari radio, gue sempat mau disekolahin pilot. Tapi selama proses mau masuk sekolah pilot itu, gue sambil motret. Ya, jadi serius ya? Jadi serius ya, ke bawah ya. Udah nih, bisa nih hidup di sini, ya udah. Oke. Sampai sekarang deh. Ini kan ibaratnya generasi lo. Kalau generasi sekarang, menurut lo orang tuanya cukup siap nggak sih? Yang dari lu suka sharing sama milenial sekarang? Menurut curhatannya sih sama ya. Masih sama? Masih sama gitu. Enggak, masih sama. Masih kayak ada beberapa yang orang tuanya yang mendukung, tapi ada juga yang orang tua yang meragukan gitu. Tapi masih sama kurang lebih. Masih sama. Ya itu dia yang gue sayangkan, ketika dia ini punya bakat tapi akhirnya bakatnya nggak kepake, orang nggak tahu bakatnya dia apa, atau nggak usah ngomong gitu kayak kalau di angkatan gue pun, yang maksudnya bukan angkatan umur ya, tapi yang sama-sama memulai kan ada juga yang jauh lebih muda. Ya itu dia berhenti di tengah jalan karena kayak harus ngurusin bisnis bapaknya, harus kerja kantoran, ya mungkin secara financial mungkin ya lebih bagus gitu, tapi kadang-kadang kayak lo kan juga punya bakat di sini gitu. Tanggung gitu. Kalau sekarang sih curhatannya sih masih sama, dan gue jawab persis kayak tadi ya, nggak ada sih, kayak jarang gue lihat orang tua yang mengizinkan anaknya jadi fotografer. Tapi akhirnya orang tua gue bisa ikhlas itu ketika mereka tahu gue bisa hidup nih di sini gitu. Ya intinya bisa hidup. Bisa hidup dan nggak ngerepotin aja udah. Bisa bayar cicilan sendiri. Nggak ngerepotin. Iya pokoknya udah, habis itu lupa. Udah mengurangi jadi beban keluarga. Udah lupa, bebas gitu. Oke, ini masih terkait dengan millennials. Kita kategori millennials loh. Iya, kita millennials masih. Millennials dan Gen Z. Ini kalau menurut lo apa sih yang dirasa kurang dari mereka saat ini? Karena ya itu yang gue bilang tadi, teknologi. Mereka melek udah ada teknologi kan. Maksudnya kita yang dirasa kurang, karena millennials di kita tuh generasinya tuh satu generasi, tapi ada yang sangat di bawah kita sekali loh. Ya, lu kan biasa sharing sama mereka nih. Untuk di industri kreatif, menurut lo apa sih yang dirasa kurang dari generasi adik-adik kita ini? Terlalu cepat puas. Oh ya, baru tahu gue. Iya, karena mereka
Gue pikir cuman instan cara kerjanya, aplikasi segala macam. Puasnya instan, ada kepuasan instan. Menghitung value dari likes. Wow. Iya, jadi likes-nya banyak gitu. Oh ini banyak ya. Tadi gue bilang Ini kan. gue baru nyadar juga gitu ya. Iya, ada fotografer yang bagus tapi itu dia nggak dikenal orang gitu. Karena dia nggak bermain Likes-nya nggak Instagram tinggi juga, atau Bang. likes-nya nggak tinggi. Tapi ada juga yang menurut gua secara karya biasa aja, tidak istimewa. Nggak jelek juga tapi nggak istimewa. Cuman likes-nya banyak gitu. Cuman di industri ini kan gimana ya? Nggak cuman satu bidang gitu. Ada ya wedding, ada komersil, ada street photography. News Banyak banget kan. Ya gitu, jadi mereka cuman puas main di satu kolam aja. Oke, ya Nggak mau ketika gue tanya lo bisa foto gini, tapi nggak ngerti lighting gitu ya, atau nggak ngerti ngedit dengan Photoshop gitu. Ya kedepannya buat gue akan agak susah sih, karena di industrinya tuh kesini tuh ya foto ya udah terbiasa di Photoshop segala macam sih. Iya, harus bisa. Ya, kecuali dengan ya fotografer jurnalis gitu, kan mereka menyampaikan berita yang realnya ya itu beda lah. Cuman kalau untuk di dunia fotografer yang non jurnalis rata-rata ya pasti butuh diedit sih. Oke. Gitu. Oke, cepat puas dan menilai puas. value dari likes. Wah, ini Tuh. catatan banget buat gue. Oke. Anyway, kalau tidak berkecimpung di dunia kreatif, lo udah bekerja sebagai apa sekarang? Apa yang lo lihat dari diri lo sekarang? Astronot kali ya. Terbang. Gak mau jadi pilot tapi gue mau banget jadi astronot. Astronot ya. Sekolahnya harus tinggi. Iya, harus bisa ngitung lagi. Iya, Dan itu gue dia. sempat ketika NASA membuka application, Lo gua salah sempat- satu yang ngisi. Salah satu mau ngisi, cuman udah kalah di pilihan pertama. Yaitu? America Citizenship. Oh. Yang di ke Mars kan? Bukan ya? Bukan, Ini bukan beneran NASA pernah buka. Elon Musk kan juga buka buat ke Mars. Tapi mau sih. Cuman di Mars ngapain ya? Bikin koloni lah. Bikin koloni baru, belum ada yang butuh jasa foto. Gue bisa Iya. yang pertama kali sih menawarkan ya. Pemandangannya itu aja lagi Mars. Merah. Gurun. Nggak ada apa-apaan, warnanya itu aja tone-nya. Oke. Terus untuk seorang buka ke depan nih tahun 2021 ada rencana apa dengan masih pandemi kayak gini? Tetap motret aja sih. Gak ada rencana. Tetap motret, tetap berkarya karena apa yang alhamdulillah sampai saat ini yang membuat orang mengenal gue adalah karena orang pernah lihat foto-foto gue gitu, atau orang pernah lihat video klip gue, maupun yang jelek, yang bagus, yang biasa aja, tapi setidaknya walaupun dibilang jelek itu adalah sebuah respons. Jadi Itu buat sebuah gua- nilai, penilaian. sebuah nilai. Jadi buat gue ketika kenapa gue mau terus berkarya, entah sampai kapan ya, itu yang gue cari adalah respons apapun itu. Jadi kadang-kadang gue suka mancing, gue bikin foto sejelek-jeleknya gue post aja di Instagram. Apapun komen orang. Apapun komen orang, karena gue mau tahu aja responsnya seperti apa gitu. Kenapa gue suka bikin sharing ngehe di IG gue, karena gue mau tahu respons orang aja. Oke. Gitu, itu aja sih. Pokoknya 2021 tetap cari respon orang ya. Tetap cari Dari respons karya-karya. dari karya. Oke, ini kan sebagai pekerja seni, selain pinter ngatur jadwal pastinya, schedule, juga harus pinter ngatur pendapatan. Ya, Ya dong. ya benar. Lo pernah terpikir investasi nggak? Atau mungkin lo udah investasi Udah sih, dalam bentuk? reksadana. Wih, sama. Yang aman-aman aja. Yang aman. Ya. Mau main saham tapi Nggak ngerti. satu nggak ngerti, nanti Serem. dikira ikut-ikutan. Iya. Gitu. Pokoknya duitnya nggak kepotong ya kalau Iya, sadar. pokoknya selama ini ya reksadana sih yang gua lakukan. Oke. Ini masih berkaitan tentang investasi juga. Lo ada rencana nggak sih udah 5-10 tahun lagi lo mau bikin rencana apa dengan investasi lo? Apakah mungkin mau bikin penyewaan alat ya gitu? Gue mau bikin itu sebenarnya. Kalau ngeliat pandemi ini, toko obat sih. Ya nggak boleh tutup. Gak boleh, gak bisa tutup kan. Nggak, kalau secara serius gue pengen banget punya warung kecil sih. Minimarket lah.
Nggak boleh tutup juga, nggak tutup cepet sih. Warung Indomie sih gue mau banget punya warung Indomie. Warmindo ya. Warmindo kayak mau banget gue. Iya. Yang bisa tapi dengan cara orang makan mie rebus, mie goreng tapi toppingnya bisa ngambil sendiri tuh. Oh, itu keren tuh. Mau banget sih bikin Itu itu. sejarahnya tuh sebenarnya dari AA Burjo dulu kan, bubur kacang hijau tuh. Iya. Nah, terus jadi Kan jual gitu. mie instan sekarang. Jual mie instan, Warmindo kan. Iya, keren cita-cita lo keren. Simple kan? Boleh ngambil topping sendiri, gue belum pernah denger tuh. Ya kan? Belum ada. Jangan diambil ya, ini ide gue. Ini Ya kan? mungkin bisa kalau udah laku 10.000 piring jadi startup. Iya. Belum unicorn Sebenarnya sih. itu Unicorn. sebenarnya itu memadukan antara kebiasaan orang ketika abis pulang dari pesta kan biasanya pusing kepala ya kan. Pestanya berisik. Pestanya berisik gitu. Karena gue ngeliat itu orang pasti mau makan apa? Makan Indomie dong. Ya itu gue mencari dulu peluang di situ. Mie instan. Mie instan. Terus habis itu Mereka juga punya lisensi buka 24 jam ngomong-ngomong. iya. Iya. Oh gitu. Iya, Harus ada ya. Warmindo buka 24 jam lo liatin aja nggak pernah tutup. Oh iya bener juga ya. AA-nya tukeran. Terus abis itu ditambah, gue suka banget nongkrong di angkringan. Oh iya. Kan bisa ngambil. Nih kalau gue pikir ini Itu gue lo gabungin ya? Gue gabungin kan gila. Mind blown. Ini kayaknya akan gue tawarkan ke Elon Musk sih. Ide Bisa. ini. Iya. Ya. Gue sudah mencoba kirim proposal ke Bill Gates. Boleh. Gak dibales. Steve Jobs keburu mati kemarin. Nyelip kali ya. Ini ide unicorn yang startup yang sangat heboh. Gitu. Pak Nadiem mungkin mau ya. Bisa Mungkin Pak Nadiem mau bikin startup baru ini gitu. menggabungkan Warmindo sama angkringan. Pak Sandiaga Uno mungkin tolong didengar ide saya. Kalau dia orangnya open minded sih, Iya, kayak didengar. bisa. Nih gue catat idenya, nggak akan gue curi. Iya. Nggak akan Tolong gue jangan colok. dicuri. Jadi kalau gue lihat ada yang bikin Indomie dengan topping sesukanya, itu ngambil ide gue. Ide lo ya, bikin hakinya sekalian. Iya. Oke, anyway, lo ini untuk ini masih ngomong investasi dan nabung. Ya. Untuk menciptakan tabungan sesuai rencana, lo tuh tipe yang mana sih? Apakah lo tipe yang emang bener-bener nabung atau lo investasikan? Maksudnya gimana nih? Lo bener-bener nabung di bank aja udah, atau lo investasikan ke reksadana, lo bikin kos-kosan. Wah, lo tipe yang Belum mana sih sebenarnya? Lebih ke reksadana, tapi gue selalu bilang gini, fee yang gue dapat itu biasanya itu adalah untuk gue hidup selama 3 bulan ke depan. Mhm. Oke. Gitu, jadi harus cukup sama 3 bulan dengan fee segitu dipotong ya. Iyalah. Kegiatan sehari-hari, pokoknya ini harus bisa gue hidup untuk 3 bulan ke depan. Jadi kurang lebih selain investasi nabung, lo juga, yaitu fee pekerjaan lo untuk 3 bulan ke depan. Untuk 3 bulan ke depan, yang ngaman-ngamanin aja. Lo punya catatan itu ya, punya Iya. note itu ya. Di kepala aja sih Iya. catatannya. Pokoknya ini kayak Paham. ini untuk 3 bulan, pokoknya ini bulan depan nih ada segini, ini ada segini, oh cukup. Jadi tinggal nyari bulan depan itu untuk habis itu sisanya kalau gue nabung lebih ke liburan sih. Iyalah. Iya. Iyalah. Udah. Kapan liburan terakhir? Terakhir kapan ya? Oh pas pandemi gue sempat Sambil kerja. endorsement. Oh iya, sambil kerja. Ya sambil kerja. Sambil kerja. Endorsement gitu. Ke Bali. Sepi lah. Sepi, kasihan sih. Sedih lah. Kasihan sih. Gitu yang kayak gitu. Terus tadi pagi gue baru nonton itu juga dokumenter tentang Ibiza. Kosong. Oh iya, Kosong. apa kabar Ya, itu? apa kabar kan? Tempat-tempat kayak gitu. Apa kabar? Ya kan? Gila. Murah sih sekarang ke sana. Ibiza. Gitu, Ibiza. Baru kayak- sadar loh gue ada tempat Ada namanya tempat Ibiza. Ibiza. Kayak apa? Iya, tiap berapa bulan mereka Karena ada karnaval lah segala Karena macem. Lihat kayak ke Bali aja kemarin gue, wah, untuk itu sangat bisa di-enjoy sih Bali dengan keadaan seperti itu, kayak tenang, damai, terus apa kemana-mana nggak macet, Canggu enak banget, tapi Cenggu. Cenggu. Tapi kalau untuk kayak gitu, tapi orang nggak bisa hidup ya sedih. Kayak gue ke Kuta gitu kosong, Legian kosong. Iya, gue lihat foto Kuta bagian belakang tuh. Ya, kosong yang banget. gang-gang. Iya. Ih, sedih. Gitu udah terakhir sih itu. Sempet lah ya. Sempet. Oke. Ini berkaitan sama yang selanjutnya lagi nih. Kalau misalnya ada konsep investasi namanya #save20, save 20.000 per hari, lo kumpulin 20.000 per hari dalam jangka waktu tertentu. Apa nih yang pengen lo upgrade? Terserah lo mau nabungin seminggu, 2 minggu, 2 tahun sih.
apa ya? Kamera Yang baru sekarang kan? ini. Yang pengen lo upgrade sekarang ini. Sekarang ini banyak sih ya. Rakit PC. Bisa. Gua antara 3 deh. PC, sepeda, mobil. Waduh. Berarti 60.000 sehari. Iya, Biar kali 3 soalnya. biar ada 3 kan. Biar satu-satu bisa. 20.000 ya ini buat sepeda baru, 20.000 nih buat VGA card baru, 20.000 ini buat mobil baru. Boleh nih konsepnya, boleh nih. Ya Jadi kan? bukan kalau khusus lo Save 60 ya. Save 60 gitu. Mobilnya gue maunya Tesla lagi berapa tahun ya? Aduh. Kita hitung dulu. Ke Bali 40.000 ya iya, ke Bali 40.000. Cuman harga belinya. Cuma harga nggak usah harga belinya. Pajaknya gue mau tahu. Itu agak unik sih. Pajak mobil listrik murah ya? Harusnya murah, cuma gak tahu juga deh. Nggak tahu ya. Kurang, jadi kalau Belum pernah punya sih. sedikit ngebahas kalau di Indonesia tuh sedikit ngebahas aja di dunia itu otomotif Indonesia tuh yang unik adalah kenapa harga-harga mobil di Indonesia jauh lebih mahal dari di luar. Hah? Karena banyak pajak berlipatnya. Jadi Iya. baut udah dipajakin tapi baut di dalam ada pajaknya lagi. Enggak, ini serius nih. Serius gue Oh, makanya baut harganya pun lebih dipajakin? mahal. Nggak ibaratnya gue nggak Oh, ngerti. gue Gue nggak ngerti. ngerti. Tapi ibaratnya gitu mesin A. Nah mesin A yang di dalam dipajakin lagi. Oh, Ada gitu. pajak berlipat namanya. Oh gitu. Pernah ngobrol gue sama orang otomotif. Ya. Kurang lebih gitu. Makanya kalau ngomongin Tesla harusnya karena nggak keluarin emisi murah pajak ya kan. Pajak kan Iya. karena emisi. Karena Iya. polusi kita bayar pajak. Makanya mau banget gue punya satu. Tapi kebayang gak sih lo kayak harus nge-charge lagi kalau mau nyetir? Ya gak bisa Jakarta Bali sih nyetir. Iya, orang gue mouse wireless aja gue nggak bisa loh. Gue nggak suka mouse wireless. Enggak, gue tuh yang selalu gagal itu. Jam tangan apa? Oh, itu makanya gue nggak pernah smartwatch, mau. Kan smartwatch harus di-charge. karena kayak wah udah sempat pakai nih. Tapi ketika beli pun ini paling gue akan malas ngecharge. Bener sampai sekarang. Gue ada 2 atau 3 sama ini apa? Oh, itu Earbuds. nggak akan gue pakai. Earbuds gak ada. Nggak usah. Kayak gue udah ada 4 biji. Aduh belum di-charge semua Nggak bisa. lagi. Iya, Gak bisa. kesel. Males nge-charge ya. Oke deh, kita udah di penghujung acara nih. Gue mau nanya, ini informasi buat millennials juga. Lo ada pesan-pesan gak sih buat millennials yang lagi nonton kita, yang untuk mereka yang mau masuk ke industri kreatif di Indonesia? Pesan-pesannya apa nih? Nekat aja. Coba dulu. Karena kalau nggak dicoba lo nggak akan tahu. Paling ujungnya gagal. Coba lagi. Iya kan? Iya kan? Gitu. Coba lagi abis itu kan. Karena gue ini ada produk yang pernah merasakan kegagalan berkali-kali sampai akhirnya sukses. Udah gitu Tapi aja. gue juga setuju sih, kadang malah harus gagal dulu gitu. Iya. Abis itu gue tahu. Oh ternyata begini ya. Kayak gitu gue foto gue bisa dibilang. Kalau orang bilang bagus sekarang karena gue dulu pernah bikin foto-foto yang jelek. Oke, make sense. Oke, lo ngebuka peluang gak sih untuk millennials yang mau kerja bareng sama lo? Sebenarnya sebelum pandemi itu tiap produksi itu gue selalu bikin, gue lupa lagi nama hashtag gue sendiri. Pokoknya gue tiap gue produksi gue lupa lagi, nanti gue lihat lagi hashtag. Kan ini saking lamanya sudah tidak ada ya sejak pandemi. Itu jadi tiap gue produksi gue minta asisten gue untuk lo cari satu anak yang mau belajar, suruh datang ke lokasi buat belajar doang di situ. Nggak dibayar? Enggak lah, kan lu dapat ilmu dari gue. Kenapa gue harus bayar lu? Traktir makan? Ya, gue bayarin makan. Ya karena kan dia masuk tim produksi Selalu gue. beda-beda orangnya. Selalu beda-beda. Dan setiap datang itu selesai, tiap gue break gue nanya, selalu akan gue tanya, lo hari ini belajar apa sama gue? Oke, kalau Gitu. misalnya dia bilang gue nggak belajar banget, Pulang. pernah? Enggak lah. Enggak lah ya. Ada kriteria tertentu nggak sih, Ika, kalau mau jadi magangers lo? Enggak sih, yang penting mau belajar aja sih. Dan selama ini kontak lo dari mana? Di DM aja Instagram. Oh, boleh tahu Instagramnya? Sakti Sidarta. SHAKTISIDDARTA. Oke, buat millennials yang mungkin nanti Nanti kalian ada di sebelah sini ya. asik. Di sini. Mungkin nanti sini. kalau udah selesai pandeminya, Ya, boleh. Baru Karena bisa gue ikutan. seneng ngajar, gue enjoy ngajar. Gitu. Sebelum gue selain dulu gue jadi selain motret, gue juga dulu sering dipanggil ke kampus-kampus buat ngasih materi-materi tuh. dia narasumber ya. Jadi narasumber ya kayak inilah. Yoi. Oke, Gitu. Buka, thank you banget dan nemenin gue nih. Mungkin terakhir buat millennials ada nggak? Terserah lo mau ngasih kalimat terakhir, tips, trik, kalimat terakhir di sesi ini maksudnya. Tips, trik, saran, apa keluhan? Silakan. Sama sih kayak tadi.
Coba aja. Nekat aja. Hajar aja. Sikat, gue selalu bilang #sikat. Oh iya. Sikat aja jangan Sikat takut aja, pokoknya. jangan Ya. takut pokoknya. Sikat. Oke Buka, thank you banget dan nemenin gue. Sukses terus pastinya ya. Thank you. Oke, buat millennials kita akan ketemu lagi on another session of Sweet Talk. Dan lo masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.